Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Fitriani dan Clara Cordelia Leono dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurhanini SLE dengan mata kuliah Ekonometrika 2 ingin mempresentasikan tutorial ARDL model data time series dengan eFuse. Model ARDL atau autoregressive distributed lag adalah suatu model ekonometrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara dua atau lebih variabel. Model ARDL dikembangkan sebagai alternatif untuk menganalisis hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang memiliki karakteristik data yang berbeda, seperti variabel dengan level, tren, atau unit row. ARDL menggunakan pendekatan yang terdiri dari model autoregresif atau AR dan model lag terdistribusi atau DL untuk memodelkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut. Model ini sering digunakan dalam analisis ekonometrik untuk mempelajari hubungan kausalitas antara variabel-variabel dalam jangka panjang dan jangka pendek. Secara sederhana, distribution lag model yaitu jika model tidak hanya mencakup nilai sekarang tetapi juga nilai masa lalu atau lag dari variabel penjelas atau X. Sedangkan autoregressive distributed lag yaitu model yang mencakup satu atau lebih nilai masa lalu atau lag dari variabel terikat atau Y di antara variabel penjelasnya atau X, sehingga bisa melihat pengaruh variabel Y dari masa lampau terhadap nilai Y masa sekarang. Distributed lag model dan model autoregresif. Dalam analisis regresi yang melibatkan data deret waktu, jika model regresi memasukkan tidak hanya nilai variabel yang menjelaskan atau X saat ini, tetapi juga nilai masa lalu atau lag. Model yang terbentuk disebut dengan model lag yang didistribusikan atau distributed lag model, sedangkan jika model yang dibentuk dengan memasukkan satu atau lebih nilai masa lalu atau lag dari variabel tak bebas atau Y di antara variabel yang menjelaskan atau X. Model yang terbentuk disebut dengan model autoregresif atau AR. Berikut merupakan model lag yang didistribusikan. Alasan terjadinya lag. Yang pertama, alasan psikologis. Disebabkan oleh kekuatan kebiasaan, orang tidak mengubah kebiasaan konsumsi mereka dengan segera mengikuti penurunan harga atau peningkatan pendapatan, mungkin karena proses perubahan melibatkan suatu kehilangan kegunaan yang segera. Yang kedua, alasan yang bersifat teknologi. Misalkan harga modal dibandingkan dengan tenaga kerja relatif menurun, yang menyebabkan substitusi atau pengganti modal untuk tenaga kerja secara ilmu ekonomis dimungkinkan. Tentu saja, penambahan dalam modal memerlukan persiapan waktu atau masa persiapan. Lebih jauh lagi, jika penurunan dalam harga diharapkan hanya bersifat sementara, perusahaan mungkin tak bergegas-gegas untuk menggantikan modal untuk tenaga kerjanya, terutama jika mereka mengharapkan setelah penurunan harga modal yang bersifat sementara mungkin akan meningkat di atas tingkat sebelumnya. Kadang-kadang, pengetahuan yang tidak sempurna juga menyebabkan terjadinya lag. Yang ketiga, alasan-alasan kelembagaan. Alasan ini juga menyebabkan terjadinya lag. Misalnya, kewajiban yang bersifat kontrak mungkin mencegah perusahaan untuk beralih dari satu sumber tenaga kerja atau bahan mentah ke yang lainnya. Keuntungan lag model. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan model lag atau lag model dalam analisis ekonometrik. Di antaranya yang pertama, mengatasi keterbatasan waktu dalam analisis kausalitas. Dalam banyak kasus, hubungan kausal antara variabel tidak langsung terjadi pada waktu yang sama. Dengan menggunakan model lag, kita dapat memperhitungkan efek jangka pendek dan jangka panjang variabel-variabel tersebut. Yang kedua, mengakomodasi dinamika waktu dalam data. Model lag memungkinkan kita untuk memperhitungkan pengaruh variabel pada waktu sebelumnya terhadap variabel pada waktu sekarang. Ini memungkinkan kita untuk memodelkan tren, siklus, dan pola-pola dinamis lainnya dalam data. 3. Mengidentifikasi pola autoregresif. Dalam banyak kasus, variabel memiliki hubungan autoregresif di mana nilai masa lalu dari variabel tersebut mempengaruhi nilai saat ini. Dengan menggunakan modelnya, kita dapat mengidentifikasi pola autoregresif ini dan memperhitungkannya dalam analisis. Yang keempat, mengestimasi efek jangka panjang dan jangka pendek. Dengan memasukkan variabel lag dalam model, kita dapat memperoleh estimasi efek jangka pendek dan jangka panjang variabel tersebut terhadap variabel lain. Ini membantu dalam memahami hubungan kausalitas antara variabel-variabel dan memperkirakan dampak perubahan variabel pada variabel lain. Yang kelima, mengurangi bias endogenitas. Dalam analisis ekonometrik, endogenitas atau hubungan timbal balik antara variabel seringkali menjadi masalah. Model lag dapat membantu mengurangi bias endogenitas dengan memasukkan variabel lag sebagai instrumen untuk mengontrol variabel endogen. Kerugian lag model. Meskipun model lag memiliki beberapa keuntungan, ada juga beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada overfitting. Penggunaan banyak variabel lag dapat menyebabkan overfitting, di mana model terlalu rumit dan menyesuaikan data sampel dengan baik, tetapi tidak dapat melakukan prediksi yang baik pada data baru. Ini dapat menghasilkan estimasi yang tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Yang kedua, ketergantungan pada spesifikasi model. Model lag membutuhkan pemilihan variabel lag yang tepat dan spesifikasi model yang sesuai. Pilihan variabel lag yang tidak tepat atau spesifikasi model yang tidak memadai dapat menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten. 3. Masalah multicollinearity. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel lag, dapat terjadi masalah multicollinearity. Multicollinearity dapat menyebabkan estimasi yang tidak stabil dan sulit diinterpretasikan, serta menguburkan
hubungan sebenarnya antara variabel-variabel. Yang keempat, pengabaian informasi penting dalam jangka pendek. Model cenderung berfokus pada hubungan jangka panjang antara variabel-variabel dan dapat mengabaikan dinamika jangka pendek yang mungkin penting dalam analisis. Efek jangka pendek yang signifikan dapat terlupakan atau tereduksi dengan model lag. Kelima, keterbatasan interpretasi kausalitas. Meskipun model lag dapat memberikan indikasi hubungan kausalitas antara variabel-variabel, interpretasi kausalitas dalam analisis model lag perlu dilakukan dengan hati-hati. Kausalitas dapat berasal dari faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, atau hubungan kausalitas yang tampak bersifat spurius atau terjadi secara kebetulan. Contoh yang kita ambil bertujuan untuk mengetahui apakah PDB X1 dan nilai tukar X2 mempengaruhi ekspor kayu manis Y di Indonesia. Mari kita mulai. Pertama yang kita lakukan yaitu menginput data. Kita klik file, lalu kita pilih new, kita klik work file, kita pilih annual karena datanya tahunan, start date-nya mulai dari 1989, end date-nya 2018, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik quick, kita pilih empty group, kita copy data dari Excel-nya dari Y sampai X2, lalu kita klik paste, kita close, lalu kita melakukan stasionaritas masing-masing variabel. Yang pertama mulai dari variabel Y, kita klik view, kita klik unit row test, kita pilih standard unit row test, lalu kita pilih level, dan kita klik OK. Dapat kita lihat hasil di probability-nya itu ya 0,0788, yang berarti bahwa variabelnya tidak stasioner pada tingkat level, maka kita melakukan unit row test pada first difference. Kita klik view, kita klik unit row test, kita pilih start unit row test, lalu kita klik first difference dan kita klik OK. Nah, dapat kita lihat hasilnya sudah 0,0000, yang berarti kurang dari 0,05. Berarti variabel Y ini stasioner pada tingkat first difference. Lalu selanjutnya X1, kita klik view, kita klik unit row test, kita pilih start unit row test, kita klik level, lalu kita klik OK. Hasilnya yaitu 0,9628, artinya lebih besar daripada 0,05. Berarti variabel X1 itu tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lakukan unit row test juga pada first difference. Kita kembali ke views, kita klik view, kita pilih unit row test, lalu kita pilih standard unit row test, dan kita ganti jadi first difference, lalu kita klik OK. Hasilnya sudah 0,0200, yang berarti di bawah 0,05. Berarti variabel X1 nya ini stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kepada variabel X2 nya kita klik view, lalu kita klik unit row test, kita klik level, kita klik OK. Hasilnya itu 0,7588, yang berarti lebih dari 0,05. Artinya variabel X2 itu tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lakukan unit row test pada first difference. Kita kembali ke views, kita klik view, kita klik unit row test, kita pilih standard unit row test, lalu kita pilih first difference dan kita klik OK. Kita lihat hasilnya itu sudah 0,000. Berarti variabel X2 itu stasioner pada tingkat first difference. Lalu selanjutnya kita melihat stasionaritas variabel secara bersama-sama. Kita close dulu, kita blok Y, X1 dan X2, lalu kita open as a group, kita klik view, kita klik unit row test, kita pilih cross sectionally independent, kita pilih ADF, kita klik OK. Dapat kita lihat bahwa hasilnya ini semuanya nilai probability-nya di bawah 0,05. Ya, kita kembali ke Word, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y, X1, X2 itu adalah stasioner.
Selanjutnya kita melakukan uji kointegrasi. Yang pertama kita melakukan uji Johansson. Kita kembali ke views, lalu kita klik view, kita klik integration test, kita pilih Johansson system, lalu kita klik OK. Setelah itu keluarlah data sebagai berikut. Nilai probability-nya itu lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada kointegrasi. Jika Y dan X stasioner dan tidak terjadi kointegrasi awal, maka model yang cocok digunakan adalah ARDL. Selanjutnya, kita melakukan bound test. Kita kembali ke views, kita delete dulu. Kita klik open as a question. Kita klik ARDL, lalu kita klik OK. Variabelnya kita ganti DY, DX1 dan DX2 karena first difference. Lalu kita klik OK. Setelah itu dapat kita lihat berdasarkan data tersebut, kita klik view, kita klik coefficient diagnostik, lalu kita pilih long run form and bound test, dan keluarlah hasil dari bound testnya. Dapat kita lihat dari data tersebut, jika F statistik nilai value-nya 12,84393 lebih besar dari 1, boundnya yaitu 5%, yaitu 4,428, artinya terkointegrasi dan memiliki hubungan jangka panjang yang bisa digunakan untuk meramal. Selanjutnya kita melakukan like optimum. Kita kembali ke views, kita klik estimate, lalu kita pilih max lex-nya itu 44, lalu kita klik OK. Keluarlah hasil seperti berikut. Lalu kita klik view, kita klik mode selection summary, kita pilih city graph. Dapat kita lihat hasilnya itu 2, 0, dan 4. Dari grafik tersebut, berdasarkan kriteria pemilihan lag dengan melihat nilai AIC terkecillah yang paling baik dari 20 model terbaik. Kriteria yang terpilih adalah RDL 2, 0, dan 4. Artinya Y berjumlah 2 lag, X1 berjumlah 0 lag, dan X2 berjumlah 4 lag. Selanjutnya, kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Kita kembali ke eViews, kita klik view, kita klik residual diagnostic, kita pilih histogram normality test. Lalu dapat kita lihat dari data histogram tersebut bahwa nilai probability-nya itu lebih dari 0,05. Berarti asumsi normalnya terpenuhi. Selanjutnya, kita melakukan uji autokorelasi. Kita kembali ke views, kita klik view, kita klik coefficient diagnostic, kita pilih residual diagnostic, kita pilih serial correlation LM test, kita klik OK. Lalu dapat kita lihat hasilnya, R square-nya itu 0,1597, yang artinya 0,1594, yang artinya lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak ada autokorelasi. Selanjutnya kita melakukan uji heteroscedasticity. Klik view, kita klik stability diagnostic, kita pilih residual diagnostic, lalu kita pilih heteroscedasticity, lalu kita klik
oke. Dapat kita lihat hasilnya yaitu 0,4137. Berdasarkan data R-square lebih besar daripada 0,05, artinya terpenuhi asumsi heteroscedasticity. Setelah estimasi kriteria pemilihan lag dengan melihat nilai IC terkecil yang paling baik, kriteria terpilih RDL yaitu 204, yang artinya Y berjumlah 2 lag, S1 berjumlah 0 lag, dan X2 berjumlah 4 lag. Kemudian kita memilih model terbaik dari variabel tersebut. Jika kita lihat dari datanya, kalau nilai probability-nya itu kurang dari 0,05, yang artinya p-value-nya itu artinya semua variabel bersama-sama mempengaruhi Y tahun sekarang hingga tolak HO. Jika kita lihat dari R-square-nya itu ada 58,73%, jumlahnya cukup besar karena di atas 50% dan dipercaya karena semua datanya stasioner. Lalu kita lakukan model long run. Kita kembali ke Views, kita klik View, kita klik coefficient diagnostik, kita pilih long run and bound test. Setelah itu dapat kita lihat hasilnya itu minus 2,48442. Probabilitas X1 dan X2 nya tidak ada yang mempengaruhi karena lebih besar daripada 0,05 dalam jangka panjang. Namun jika kita lihat DY 1 tahun lalu itu nilai Cointe EQ nya itu min 2,48442 dan probability-nya 0,00, yang artinya model long ini dapat digunakan namun hanya bisa digunakan 3 tahun setelah data ini, yaitu 2022. Selanjutnya kita melakukan uji stabilitas dengan cara recursive estimate menggunakan Q-sum test. Kita klik estimate, lalu kita klik menjadi LS, kita kembalikan menjadi model LS, akan langsung otomatis seperti ini. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik view, kita klik stability diagnostic, kita pilih recursive, lalu kita pilih Q-sum test dan kita klik OK. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa garis birunya itu berada di tengah-tengah antara garis merah, yang artinya diterima. Setelah itu kita melakukan Q-sum or square task dengan cara kita kembali ke eViews, kita klik view, kita klik stability diagnostic, kita pilih recursive estimate only, kita pilih Q-sum of square text, lalu kita pilih OK. Dan kita lihat juga hasilnya di sini bahwa garis birunya itu masih berada di antara garis merah, yang artinya diterima, sehingga uji ini digunakan untuk mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka panjang dan jangka pendek. Namun dalam jangka panjang hanya dapat dilakukan 3 tahun berikutnya. Setelah itu kita melakukan forecast atau peramalan. Kita kembali ke eViews, lalu kita klik estimate, kita klik RDL, kita ganti. Setelah itu kita ganti max lagi jadi 2, kita klik OK, lalu kita klik forecast. Keluar variabel YF-nya ini, kita klik OK. Lalu dapat kita lihat dari data tersebut bahwa grafiknya itu masih garis merah pertama itu adalah error, yang biru adalah hasil forecast-nya. Ada kemungkinan terdapat error, tapi dari sini dapat kita lihat bahwa errornya semakin tinggi apabila
tahunnya semakin bertambah. Setelah itu kita melihat data YF-nya, kita klik view, kita bandingkan dengan data Y kita. Dapat kita bandingkan dimana hasil YF-nya ini pada tahun 2018 itu ada 21.777 dan pada tahun 2018 data Y kita itu adalah 1.896, yaitu terjadi perbedaan sekitar 2000-an. Pada 2017 juga masih terjadi perbedaan sekitar 2000-an, dan pada tahun 2016 sudah mendekati, yaitu kurang dari 500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.